Sahabat Erlisa, pecinta salawat Nabi, simak Pesona Erlisa FM setiap hari Sabtu jam 3 sore dipandu oleh Mikdad Syarhoni dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pesona Erlisa FM hanya di 94,7 Radio Erlisa FM. Assalamualaikum dunia, damailah pada kamu semua. Pesona Erlisa, sholawat di Radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kebaikan untuk selalu menjalani aktivitas dengan penuh semangat dan penuh dengan bahagia. Oke. Dan sahabat Erlisa, bertemu lagi bersama Mikdad Syarhoni di Pesona Erlisa atau pecinta sholawat Nabi, sholawatan di Radio Erlisa. Edisi hari Sabtu Legi tanggal 6 November 2021 atau bertepatan di tanggal 30 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Oke. Dan sahabat Erlisa ya, seperti biasa Mikdad Syarhoni setiap hari Sabtu menemani sahabat Erlisa semuanya untuk kita akan bersolawatan ya sahabat Erlisa. Dan seperti biasa tadi kita sudah dimulai dengan beberapa solawat ya sahabat Erlisa. Dan tentunya ya Mikdad Syarhoni akan menemani sahabat Erlisa. Mungkin sahabat Erlisa yang ingin gabung ya, melalui teleponnya pastinya di 0291 4299800 atau gabung melalui WhatsApp-nya di 081805805804. Oke. Dan seperti biasa ya sahabat Erlisa, Mikdad Syarhoni tidak sendirian dan sudah ditemani oleh narasumber kita, ustadz kita, kiai kita, untuk kita akan bersama-sama mengaji. Karena memang beliau ini kesibukannya luar biasa. Biasanya ngaji 1 bulan sekali, ini 2 bulan sekali. Kita sapa Ustadz Muhammad Sulkan SAG. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Ustadz? Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa ya Ustadz ya. Sibuk sekali. Di bulan kemarin, di bulan Oktober ya, sampai mau menjadwalkan karena Ustadznya sibuk dan juga karena di bulan Mulut mungkin banyak ngaji di sana. Oke, dan akhirnya ya sahabat Erlisa, di edisi ini kita akan ngaji seperti biasa ya, karena alhamdulillah tiap bulan, tiap rutin 1 bulan sekali kita akan ngaji kitab Fadhailus Sholawat ya, Fadhailus Sholawat atau keutamaan daripada kita bersolawat. Karena membaca sholawat itu begitu pentingnya, begitu memiliki satu fadilah, memiliki satu keistimewaan. Dan kita akan selalu mengaji dan mengkaji kitab Fadhailus Sholawat ini. Dan kita kemarin sudah 4 edisi ini ya Ustadz ya, kalau tidak salah ya, ngaji kitab Fadhailus Sholawat. Dan kita akan melanjutkan pada fasal atau masih di hadis ini? Masih ada hadis juga. Hadis ya. Oke. Dan sekali lagi ya sahabat Erlisa, mungkin dari sahabat Erlisa yang ingin gabung sekali lagi bisa gabung melalui teleponnya di 029142999800 atau gabung melalui WA-nya ya di 081805805804. Oke. Langsung saja kita akan memulai ngaji kita ya sahabat Erlisa bersama Ustadz Muhammad Sulkan SAG. Semoga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin pecinta Radio Erlisa yang kami muliakan, pada dasarnya sholawat itu bisa dibaca kapanpun, dimanapun, dalam waktu apapun. Artinya apa? Dibaca di rumah pun baik, di sekolah juga baik, di kantor juga baik, dimanapun intinya. Waktu kapanpun ya. Boleh tidak wudhu juga boleh. Dalam keadaan hadas, dalam keadaan suci boleh. Itu sholawat. Dan sholawat pada hari Jumat. Nah, ini masih meneruskan tentang sholawat pada hari Jumat yang kemarin ya. Keutamaan sholawat yang dibaca ketika pada hari Jumat itu mempunyai banyak keistimewaan. Karena apa? Karena Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang Sayyidul Anam, yaitu pemimpinnya manusia. Dan hari Jumat itu adalah hari yang paling baik, Sayyidul Ayyam, paling baik. Hari Jumat itu paling baik di antara hari-hari yang lainnya. Maka membaca sholawat pada hari Jumat itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Qala al-Hafidh, ini As-Sakhawi yang mengatakan bahwa imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu an, uhibbu kathratas sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli halin. Yang Imam Sakhawi, Al-Hafidh As-Sakhawi mengatakan bahwa imam kita, Imam Syafi'i mengatakan bahwa saya lebih suka memperbanyak membaca sholawat pada tiap apapun, pada setiap apapun, waktu apapun. Wa inna fi lailatul jum'ah wa yaumiha asyaddu istihbaban. Dan kalau pada waktu malam atau hari Jumat itu lebih saya cintai daripada hari yang lainnya. Artinya apa? Ketika membacanya mungkin hari selain Jumat itu sedikitnya. Nah, itu hari Jumat itu lebih banyak ya dibaca. Porsinya lebih banyak. Biasanya bacanya 10, sekarang banyak 100 gitu ya. Umpamanya seperti itu. Dan menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Durrul Mansur, annal istighal biha yaumal jum'ah wa lailatiha a'dhamu ajran minal istighal bi tilawatil Qur'an ma ada suratal kahfi linasil hadis ala qiraatiha lailatul jum'ah wa yaumiha. Dan menurut Ibnu Hajar tadi dalam kitab Durrul Mansur mengatakan bahwa sibuk membaca sholat pada hari dan malam Jumat itu lebih banyak pahalanya daripada sibuk dalam membaca Al-Quran. Kecuali surat Al-Kahfi, karena ada nas hadis yang agar dianjurkan agar membaca pada malam atau hari Jumatnya. Jadi sholawat itu Masya Allah. Jadi kalau malam Jumat justru malah dipersibukkan dengan membaca sholawat ya, Ustaz, sholawat. Kecuali kalau kebiasaan di masyarakat kita kalau malam Jumat itu ya kirim tahlil gitu ya. Tapi kan di situ kan juga ada sholawatnya juga. Gitu ya. Tapi harusnya porsinya tambah banyak ya. Iya. Tidak hanya sekedar 3 kali gitu. Itu mungkin untuk ngumumi orang lah. Dalam arti ya, kalau kita jamaahnya khusus, kan ada jamaah khusus, ada yang tidak terlalu khusus lah ibaratnya gitu. Kalau khusus ya orangnya tertentu, hanya orang itu saja yang ikut. Nah, itu bisa porsinya bisa diatur lah. Gitu ya. Kalau orangnya umum, misalnya ba'da maghrib, kalau kita kan baca Yasin, tahlil gitu namanya. Itu kan karena porsinya orang umum. Jadi harus tahu diri lah, mengetahui keadaan. Dan belum tentu semua orang punya porsi membaca sholawat yang banyak gitu. Iya. Maksud kekuatan orang baca sholawat dengan banyak itu beda-beda. Nah terus dari hadis ini apakah memang ini belum hadis ya? Oh belum, itu belum hadis ya. Nah, jadi intinya di malam Jumat
lebih baik untuk menyibukkan diri memperbanyak membaca sholawat gitu ya. Ya porsinya pribadi ya. Porsinya pribadi. Kalau ingin lebih banyak. Kalau nanti takutnya kalau dengan orang lain nanti kan, kecuali kalau orang tadi ya orang terbatas atau orang tertentu yang khusus untuk apa istilahnya amalan pada malam hari Jumat namanya khusus, orang berapa orang itu kan orang khusus mungkin ya. Itu bisa diatur berapa kali gitu. Oke. Tapi kalau pribadi kan bebas, membaca banyak sekali bebas, satu malam sehari semalam juga boleh. Kalau untuk porsi jamaah ini Ustadz, mungkin tadi kan dia dikatakan untuk pribadi ya. Kalau untuk porsi jamaah ini berarti harus menyamakan satu visi dulu. Iya, satu visi. Taruhlah membuat satu apa ya, perkumpulan gitu ya. Perkumpulan terus kita nanti tiap malam Jumat membaca apa taruhlah sholawat nariyah gitu ya, yang umum ya di familia nih. Sholawat nariyah berapa ya? 4.444 kali kan. Nah, itu tapi harus terkoordinir ya. Karena sifatnya apa, dan pastinya secara pahala mungkin lebih banyak secara jamaah atau nafsi-nafsi Ustaz. Kalau pahala niku ya tergantung nanti. Tergantung pahala itu nggak usah dibahas kalau gitu. Oh gitu ya. Mungkin kalau jamaah kan, kalau sholat jamaah kalau berdoa kan kalau lebih dari 40 orang itu nanti dikabulkan begitu. Oh gitu ya. Kalau sendiri kan belum tentu seperti ketika sholat jamaah itu loh. Oke, jadi lebih baiknya bersholawat dengan berjamaah gitu ya. Tapi ya tergantung juga apa ya situasi dan kondisinya. Kalau nggak ada orang yang mau jamaah berarti ya gitu ya. Baca sendiri aja. Kan sekarang ini kan banyak sekali khususnya di Jepara, di kabupaten-kabupaten lagi apa lain itu kan juga banyak bermajlis dengan sholawat kan. Tapi kadang dengan ada maulidnya Ustaz ya. Iya. Itu dalam rangka itu hanya untuk mahabbah ya, cinta kita. Tapi yang lebih baik aslinya itu yang lebih baik ya mengaji itu. Mengaji ya. Soalnya agar tahu. Ya benar kalau itu kumpul di majelis tersebut itu membuat hati tenang, ayem, tentrem, delalah itu. Tapi ya akan lebih baik kita mengaji secara tersendiri. Nanti akan tahu maknanya satu demi satu kan lebih bisa meresapi. Gitu. Mungkin antara ngaji dan sholawat ini jadikan satu majelis Ustaz. Jadi ya sholawatan ya ngaji, ya ngaji ya ada sholawatan. Jadi maksudnya dapat secara ilmunya, tahu tentang caranya kita bersolawat seperti apa, fadilahnya terutama ya kan. Terus apa namanya setelah tahu, baru kita, sehingga ketika kita bersolawat itu benar-benar apa ya, mantap gitu ya, berbobot gitu. Jadi tahu betul, tidak hanya sekedar apa ya, anut geruduk ya. Pokoknya agar melu terus nanti goyang-goyang gitu kan. Ada orang yang mungkin kelasnya seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting ikut berkumpul dengan orang baik. Minimal begitu. Adapun yang ingin ingin menjelajahi tentang sholawat, tentunya harus ngaji secara khusus begitu. Oke. Pada intinya yang ngaji ya baca sholawat gitu. Oke, dilanjutkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yaumal jumu'ati mi'ata marrah ghufirat lahu khati'atu thamanina sanatan. Zamana ya? Ada yang request begitu. Gitu ya. Gitu. Ya kemarin memang ada gitu. Kalau ngaji dimaknai ala pesantren enggak apa-apa gitu. Nanti. Monggo Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge. Langsung man utawi sapa wonge sholat iku maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi sallallahu yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumu'ah mi'ata marrah kelawan 100 ambalan hufirat mongko di ngapura lahu kedue man khati'atu thamanina apa dosa 80 apane syaratan taune. Jadi barang siapa yang mau membaca sholawat pada hari Jumat 100 kali ya banyaknya,
maka orang tersebut akan di ngapura ini diampuni 80 kesalahan selama 80 tahun maksudnya. 80 tahun ya. Gufirat lahu khoti'atu tsamanina sanatan. Akan diampuni dosa sebanyak 80 tahun. Nah gitu. 100 kali dosa 80 tahun hilang. Per 100 kali. Kalau 1000 kali 800 tahun. Aduh. Itu kanggo intinya mendorong kita lah. Pada ya biar semangat. Kita biar semangat, tambah mahabbah. Mahabbah itu ya. Itu khusus di hari Jumat ya. Khusus di hari Jumat. Ini yang hari Jumat. Khusus hari Jumat ini. Jadi kalau selain hari Jumat itu 10 kali. Mungkin 10 kali. 10 kali. Jadi kalau khusus edisi Jumat. Jumat ini luar biasa ini. Dapat bonus. Diskonnya ini wah gede-gedean ini Ustaz. Iya. Jadi membaca 100 kali selawatnya apapun itu ya Ustaz ya. Ini ada nanti. Ada ya? Oh ada ya. Membaca 100 kali diampuni dosanya 80 tahun. Wah, itu kira-kira selama seumur hidupnya baca 100. Umurnya nggak sampai 80 kadang-kadang gitu. Ya kan? Oke, lanjut ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumil jumu'ati alfa marrah lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawu apa? Eng biasanya tambah gitu. Eng man sholla gitu. Dawu apa? Dawu man sholla berarti man sholla alayya ila akhirih tadi. Kemudian man utawi sapa wonge sholla iku maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi fi yaumil jumu'ati ing dalem dina Jumat alfa marratin kelawan 1000 ambalan 1000 kali. Barang siapa yang membaca sholawat atasku pada hari Jumat 1000 kali lam yamut mongko ora mati sapa man hatta ya rasigon ningali sapa man maka adahu ing panggonane man minal jannati saking swarga. Iku luar biasa. Barang siapa membaca sholawat pada hari Jumat 1000 kali maka dia tidak akan mati kecuali dia melihat tempatnya besok di surga. Itu bisa lihat surga. Oke, ada edisi 100, ada 1000. Nah, itu loh. Kalau ditambah berarti 1100. Udah dapatkan pengampunan selama 80 tahun, pasti mendapatkan surga gitu ya. Lanjut monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya yaumal jumu'ati kanat syafa'atan lahu yaumal qiyamah. Nah iki. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla ing dawuh man shalla ila akhirih. Man utawi sapa wong iku shalla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumu'ah kanat semangka ana apa sholawat ing atase Kanjeng Nabi syafa'atan iku dadi syafaat dadi pertolongan lahu maring man yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat. Barang siapa membaca sholawat padaku pada hari Jumat maka sholawat itu nanti akan menjadi syafaat besok di hari kiamat. Artinya apa? Akan menjadi pertolongan baginya. Itu betek-betek apa? Cinta dengan Kanjeng Nabi, mahabbah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan karena kata mahabbah kan gini ya, ada kaulan man ahabba syai'an fahuwa katsura dzikruhu kan gitu. Kalau man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta dengan sesuatu maka dia akan selalu menyebutnya. Ketika kita mencintai Rasulullah, otomatis kita akan selalu bersolawat. Selalu bersolawat pada beliau, pada baginda Rasul Muhammad. Oke. Dan yang paling penting lagi nih ya Ustadz ya. Kadang orang itu tidak bisa membedakan ini sholawat atau tidak. Khususnya
kalau Bapak kan lagu ya kan. Ini mungkin sebelum kita melanjutkan, karena kemarin sempat ada yang tanya itu. Daripada sholawat, apakah semua lagu itu sholawat ya? Kadang kan ada yang sholawat itu hanya sekedar pujian saja. Dalam arti contoh ya Nabi salam alaika ya Rasul, itu kalau ada orang mengatakan itu sekedar kita baru memuji. Kalau yang dikatakan sholawat harus gimana gitu? Apakah semuanya syair itu bisa dikatakan sholawat, atau ada lafaz-lafaz tertentu, Ustaz? Monggo, Ustaz. Iya. Untuk syair itu lihat dulu itu maknanya apa. Ya. Kan kita berpedoman bahwa sholawat itu kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya ada dua syaratnya kalau menurut itu loh. Shollu alaihi wasallimu. Ayo membaca sholawat dan membaca salam. Syaratnya salam, dua. Kalau ada salah satu mungkin ya Nabi salam alaika, itu juga sholawat. Sholawat ya, sudah memberikan salam ya. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Masuk sholawat itu. Masuk sholawat karena ada unsur salam ya. Sholawatnya terakhir. Terus sholawatnya gitu ya. Udah masuk sholawat. Jadi harus ada dua kata itu berarti, Ustaz? Enggak juga ya. Enggak apa-apa. Cuman ada yang mengatakan begini. Salah satu imam itu bahwa kalau hanya Shallallahu Muhammad itu ada yang mengatakan makruh. Dalam arti kurang baik itu. Shallallahu ala Muhammad saja itu ada yang mengatakan begitu. Padahal itu membaca sholawat itu sholawat Jibril. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad gitu ya. Yang benar ya sholawat dan salam itu. Sholli wa sallim alaihi gitu. Sholawat. Ya Allah, sholli ya Allah. Mugi paring sholawat, paring rahmat ta'atim panjenengan, sholli wa sallim lan beri keselamatan panjenengan Allah alaihi ngatas Nabi. Dua, aslinya dua. Cuman kadang-kadang ya nggak apa-apa, termasuk nilainya nanti beda. Mau nilai mahabbah ya gimana ya, masalah hati gitu. Mau dibahas ya nggak bisa. Intinya kita mahabbah aja yang enteng. Oke, jadi intinya ketika kita mau membaca sholawat harus ada kata shollu dan salam. Oke. Kalau udah ada ini dilihat dulu artinya, kayak gitu ya saja. Kadang apalagi orang itu banyak sekarang itu kan sangger istilahnya kan, sehingga kesan yang sering saya ketemu itu sholawat pernikahan, sholawat mencari rizki. Jadi seakan-akan itu ketika sholawat itu seakan-akan untuk itu gitu ya. Oke. Ini mungkin ada yang mau gabung melalui telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Nggih, pripun? Nggih. Saya tanya. Nggih. Katanya membaca sholawat itu tak seolah-olah tidak bisa mati. Nggih. Iya kan? Kenapa selama ini Anda Gus-gus itu tidak boleh membaca sholawat kepada pemerintah? Kok manut saja? Apa sebabnya? Pripun? Gimana Pak? Aja Pak, Gus-gus tadi? Saya ulangi ya. Nggih. Katanya membaca sholawat itu seolah-olah tidak bisa mati. Nggih. Tapi kenapa Gus-gus itu semua Jepara, mungkin saya Indonesia, membuat jamaah sholawatan kok dibubarkan sama pemerintah? Gitu ya. Apa tidak tahu khasiatnya dan fadilahnya sholawat? Oke. Saya sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini tadi yang ditanyakan oleh Bapak tadi ya. Dari siapa tadi, Ge? Ini ada yang mengatakan, Ustaz, sholawat tidak bisa mati. Terus
Cuma ini yang menjadi problem kemarin itu ketika ada berkerumun, karena kemarin itu kan COVID, pandemi, PPKM dan seterusnya, dan masih ada level-levelnya gitu ya. Sehingga sholawat dibubarkan. Apakah ini tidak tahu ini khasiat daripada sholawat? Monggo mungkin bisa diberikan tanggapan Ustadz, monggo. Untuk masalah itu saya kira kan ya aslinya dalam hati kecil. Aku pun, hati saya pun gimana gitu ya, gergel. Masuk sholawat kok gak boleh, padahal sholat itu juga bisa menolak bala. Begitu ya. Kenapa kok kayak bertolak belakang ya? Intinya ya kami tanggapi begini ya, mohon maaf ya, kalau sholawat itu tidak hanya di tempat yang seperti itu, bisa dilakukan di rumah aja kan juga bisa. Itu yang bahkan lebih menunjukkan iman kita malah di rumah. Kalau itu kan kadang-kadang ya amat jauh ya, ya nggak ikut-ikutan mungkin ya. Gitu. Kan lebih lebih istilahnya, lebih di rumah aja lah. Oke, itu ya. Kalau jadi di situ kan masih urusannya banyak, makanya ada mungkin berhubungan dengan pemerintah, dengan yang lain dan instansi terkait kan banyak. Maka sholawat tidak harus di situ. Dalam masalah itu loh ya. Tapi kalau sekarang sudah sudah boleh kan? Boleh ya, secara berjamaah ya. Mungkin kemarin itu dibatasi untuk berjamaah. Mungkin untuk saat ini sudah lumayan longgar, tapi belum lost doll, Ustaz. Jadi dalam artian mungkin kalau boleh saya menambahi, sholawat dengan berjamaah baik, sendiri juga baik. Lebih baik memang berjamaah, tapi mungkin karena situasi dan kondisi kemarin, mungkin menurut pendapat sebagian daripada ya lebih baik kita tahan diri dulu. Bukan bukan mungkin tidak tahu khasiat daripada sholawat. Saya yakin semuanya tahu bahwa sholawat memiliki fadilah yang luar biasa, ini kan. Mungkin kegiatan sedikit dibatasi karena memang belum boleh untuk berkerumun, belum boleh untuk mendatangkan massa yang banyak gitu ya Ustadz ya. Tapi saya yakin kalau mungkin tadi yang dikatakan di kitab Fadhailus Sholawat, dengan membaca sholawat secara sendiri saja ya kan tadi 100 kali diampuni 80 tahun, yang 1000 kali sudah pasti mendapatkan surga, seperti itu ya. Jadi saya kembali tadi, boleh secara jamaah, boleh secara pribadi gitu ya. Mungkin kalau yang secara jamaah ya tadi mungkin secara umum ya Ustadz ya. Kecuali kalau memang kumpulan itu khususia ya. Membaca sholat nariyah, kumpulan sholawat burda, kumpulan sholawat apa-apa, mungkin seperti itu. Itu nggih Bapak ya, tadi yang sudah ditanggapi oleh Ustadz Solkan terkait ini yang menarik ini. Tadi sholawat tidak bisa mati nih Ustadz. Mungkin butuh tanggapan daripada Ustadz. Monggo Ustadz. Tidak bisa mati maksudnya gimana itu? Tadi kan dikatakan bahwa sholawat tidak bisa mati. Tadi kan Bapaknya mengatakan seperti itu. Apakah memang seperti itu atau mungkin monggo ditanggapi jenengan? Kalau itu belum tahu saya. Masalah nggak bisa mati. Nggak tahu, soalnya yang melakukan orang pribadi masing-masing gitu. Maksudnya entah ini nggak bisa mati. Nah kalau mati istilahnya mungkin begini, sholawat kalaupun dengan niat apapun bisa masuk lah. Kalau Quran mungkin pamer mungkin nggak boleh, nggak ada pahala. Tapi kalau sholawat itu masuk pamer tetap, pun nggak masalah ya. Oh gitu. Artinya dia tetap akan mendapatkan pahala, gitu. Walaupun dengan amat jauh ya, riya atau pamer itu tetap mendapatkan pahala. Oke. Walaupun sholawat mungkin begitu mungkin. Tapi alangkah lebih jelasnya nanti bisa istilahnya bisa pribadi langsung, yang di rumah atau di mana.
Kalau ini kan terbatas. Iya. Oke. Itu ya Bapak ya. Dan kita akan break terlebih dahulu ya Ustadz ya. Oke. Karena ada beberapa tadi yang juga ingin diputarkan sholawat. Dan ini ada sholawat Vina koleksi dari Al Mubarak Qudsiyah Kudus. Tetap di 94,7 FM. Erlisa, sholawat di radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Oke. Kita akan lanjutkan lagi ya, sahabat Erlisa. Kita akan lanjutkan lagi ya, Ustadz ya. Kita akan lanjutkan mengaji kitab Fadhailus Sholawat. Tadi masih di malam Jumat ya Ustadz ya. Di malam Jumat dan di malam Jumat dan hari Jumat kita bersolawat dengan menyibukkan diri bersolawat dengan memperbanyak membaca sholawat. Nah tadi 1000 membaca 100. Nah, membaca 100 kali sholawatnya apa? Nah, ini kelanjutan daripada hadis tadi ya Ustadz ya. Monggo Ustadz. Iya. Oke, sebelumnya mau melanjutkan menanggapi dari yang pertanyaan tadi. Oh, ya. nggih. Biar bodo enak ya. Nggih, mungkin Bapaknya juga sedang mendengarkan ini Ustaz. Perlu dimengerti bahwa sholawat itu bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Nggih. Di tempat yang baik, tempat yang suci terutama ya. Baik menggunakan wudhu ataupun tidak, itu sholawat masih bisa dibaca. Tidak harus di tempat keramaian, tidak harus di majelis taklim atau di majelis yang di majelis yang itu loh, besar-besar itu loh. Tidak harus begitu. Dan tidak harus dengan gus-gus tadi ya. Begitu. Itu baik, memang baik. Cuman kalau mengacu pada ini perkataan Imam As-Sakhawi, Al-Hafidz As-Sakhawi, bahwa Imam Syafi'i itu cinta membaca sholawat itu dimanapun dan di kapanpun gitu. Dimanapun dan kapanpun ya Ustaz. Khususnya pada hari Jumat itu lebih diperbanyak lagi. Pada dasarnya boleh membaca sholat dimanapun dan kapanpun. Tidak harus dengan jamaah yang besar itu. Tidak harus dengan gus-gus ya. Untuk masalah yang itu, masalah apa ya? Tidak, mungkin sementara tidak dibolehkan. Itu mungkin ya itu bukan wilayah saya untuk. Itu ada mungkin ada yang pemerintah, ada kepolisian dan yang lain-lain itu. Itu bukan wilayah saya. Kalau untuk menjawab ya aslinya saya juga gregel itu. Padahal sudah tahu bahwa sholawat memang banyak manfaatnya, bisa dibuat obat dan macam segalanya. Tentunya saya sebagai orang muslim begitu, memang gregel seperti itu. Mosok saya orang oleh. Bukan nggak boleh, karena mungkin untuk meminimalisir ketika banyak keadaan orang-orang sakit kan. Beberapa bulan yang lalu kan gitu ya Ustaz ya. Jadi mungkin kalau ketularan lebih baik di rumah saja kan, seperti itu. Apakah dengan berselawat di rumah saja itu terus dong beda dengan karena memang kondisinya baru beda. Saat ini mungkin kalau kondisi normal saja sih oke, kita bisa satu alon-alon kita full dengan berselawat kan. Mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi dimanapun dan kapanpun bersolawat adalah boleh, dalam keadaan apapun juga. Tadi dikatakan kalau membaca Quran dengan sedikit pamer saja tidak dapat pahala. Beda dengan solawat. Ketika solawatnya mungkin kalau Ustaz kan solawatnya dingelik-ngelik kayak karena di depan mertuanya loh. itu enggak masalah gitu ya. Nah, ya kan. Tapi kalau membaca Quran, ketika sholat ya Allah gitu, sampai dipasek-pasek kan gitu.
apa istilahnya sampai membaca Qur'annya juga, nah ini tidak mendapatkan pahala. Inilah keistimewaan daripada sholawat. Oke, monggo dilanjutkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yaumal jumu'ati thamanina marrah ghufirat lahu dhunubu thamanina aman. Faqila lahu ya Rasulullah, kaifa sholatu alaika? Qala taqulu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa taqitu wahidatan. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla ila akhirih, ing dawuh man shalla ila akhirih. Man utawi sapa wonge iku shalla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat. Samanina ing 80 apane marotan ambalane. Berarti membaca sholawat 80 kali pada hari Jumat. Hufirat mongko di ngapura, maka disepuro diampuni lahu kedue man apa dzunubu samanina pira-pira dosa 80 apane aman taune. Faqila nuli didhawuhake lahu maring jeng Nabi, ya Rasulullah, he Rasulullah, kaifa iku hale kepiye, hale kaya apa as-sholatu tawi sholawat alaika ing atas sejenengan. Para sahabat maksudnya itu bertanya, terus sholawat yang seperti apa itu, kok sholawat 80 kali pada hari Jumat kok bisa mengampuni dosanya selama 80 tahun. Nah gitu. Sholawatnya itu seistimewa apa sih kayak gitu ya? Sholawat apa yang sholawatnya apa sih? Hebat sekali. Okay. Terus kemudian Nabi qala dawuh sapa jeung Nabi takulu ngucap sira Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Ya itu sholawatnya. Oke, cuma hanya itu Ustaz ya. Watak itu terus. Watak itu ini dan bundeli dalam arti ya cara tasbih itu di apa ya satu ya itu gitu ya. Gitu. Terhitung ya. Terhitung satu itu. Wahidatan kalau ping siji. Watak itu dan bundeli sira wahidatan ing suci. Mungkin mbah zaman dulu itu enggak tahu pakai batu atau apa. Oh iya. Pokoknya ada apa ya? Istilahnya pemisah lah. Itu. Gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammadin Sayyidina Muhammadin. Ada sayyidina enggak ada ya? Boleh ya. Asalnya enggak ada. Oh gitu, asalnya enggak ada. Emang Kanjeng Nabi yang. Oh gitu. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi gitu. Kalau kita kelino Sayyidina ya enggak boleh aja. Gitu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin boleh aja. Oke. Mungkin para pemirsa dan pendengar ini ya Ustadz ya, biar bisa apa ya bareng-bareng kita pelan-pelan saja, ya kan? Mungkin para sahabat RI saya yang sedang mendengarkan, yang sedang nonton juga, yang saat ini mengikuti ngaji kita ya, mungkin bisa dicatat, tidak apa-apa ya Ustaz ya. Monggo. Bisa diamalkan juga bisa besok diamalkan, ini hari Jumat, malam Jumat ini bisa dibaca 80 kali ya sholawatnya. Monggo Ustaz kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Nah, kan ada ya-nya tasdid begitu. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Cuma hanya segitu ya sahabat Erisa. Tapi itu satu kalinya, tapi dibaca 80 kali. Bacanya biasanya ba'da asar gitu. Oh gitu ya. Dibaca setelah asar ya, waktu asar ya. Berarti di hari Jumat sore ya atau sore. Jumat sorenya ya enggak Pak, Kamis ya. Jumat sore ya. Oke. Dibaca 80 kali dan akan diampuni 80 tahun. Nah, inilah
Ini baru satu selawat. Ini karena kita ngaji kitab Emang tentang fadilahnya selawat. Ini baru satu selawat Ustaz ya. Karena kemarin kita ngaji itu masih ya hadisnya Kanjeng Nabi, memperkuat, memotivasi untuk kita berbanyak. Biasa ini sudah kita ada satu selawat yang memiliki fadilah dibaca 80 kali di hari Jumat, waktunya ba'da asar. Nah, ini dan boleh menggunakan tasbih, boleh menggunakan batu ya kan. Digital itu loh. Digital juga boleh, tasbih digital boleh. Boleh menggunakan jari-jari juga Ustadz ya. Nah, jari-jari 1, 2 seterusnya. Yang penting dihitung ya kan. Kalau tidak dihitung nanti tahu apa ya? Belum mana istilah apa yang gerampiang atau apa ya? Sudah apa belum gitu. Oke. Kurang mantep. Oh ya, ini mungkin saya yang mau tanyakan juga Ustadz. Ketika kita membaca ya 80 kali ya kan. Di tasbih itu antara 79 atau 81 kali ini yang saya sudah baca. Nah, ini kan kalau pas 80 ya kan. Nah, di 79 ya kan itu mamang. Saya ini sudah 79 atau masih 78 ya kan. Ya kan. Lah ketika mamang ini kalau ditambahi kalau sudah di 81 dia juga mamang. Ini saya sudah 80 atau lebih. Nah, ketika dalam keadaan apa ya namanya itu Ustaz? Mamang ya. Ketika dalam keadaan seperti itu baiknya seperti apa Ustaz? Ya kalau dalam seperti itu ya ditambah aja. Oh gitu ya. Soalnya kalau kurang ya tetap kurang nanti. Kalau kurang ya mending kurang sebelum berarti belum 80. Kalau lebih kan ya nanti kan mestinya dapat pahala tersendiri. Oh gitu ya. Boleh 100 kali boleh. Cuman yang disarankan ini kan 80 kali. Cuman, ya takarannya seperti itu. Seperti itu. Kalau saya pernah apa namanya tanya itu pada guru saya, kenapa sih selawat harus ada hitungannya kan gitu. Ada yang 100, ada yang, ya karena memang dosisnya seperti itu. Mungkin ini dosisnya 80 kali ya Ustaz. 80 kali ya. Tapi kalau banyak nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang penting ada 80 Ada juga. 80. Mesti dapat pahala tersendiri mestinya. Lah ketika kita lupa pamannya, mungkin lupa atau kesibukan, ya diganti aja di waktu yang lain. Kalau kita sering mengamalkan itu. Oh gitu ya. Tapi yang pasti di hari Jumat pasti membaca sholat itu. Pada asar ya harus membaca itu kan gitu. Dan tidak menutup kemungkinan untuk dibaca selain hari itu. Membaca sholawat ini ya. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi. Dibaca ya. Saya ulangi lagi ya Ustaz ya. Mungkin langsung hafal ini. Mungkin sahabat Erisa ya, para pemirsa, para pendengar bisa langsung dihafalkan, bisa langsung ditulis, tidak apa-apa ya kan. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi. Nah, itu selawatnya. Selawatnya itu selawat apa ummi ya? Selawat ummi ya. Selawat ummi dibaca 80 kali di hari Jumat setelah asar. Oke. Dan kalau tadi sudah dimaknai Ustaz. Belum tadi. Belum ya. Nah, itu tadi selawatnya. Mungkin karena ada yang request tadi dimaknai, mungkin bisa dimaknai juga Ustaz. Apa sih itu gitu ya? Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Sholli mugi paring rahmat takdim panjenengan Allah ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdika kang dadi abdi panjenengan, hamba panjenengan. Wa nabiyika lan nabi panjenengan. Wa rasulika lan utusan panjenengan, an nabiyyi kang dadi nabi al ummi kang ummi. Artinya apa? Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi beliau setiap nabi itu diberikan sifat yang fatonah atau cerdas. Walaupun tidak bisa membaca menulis, tapi dia diberikan otak yang luar biasa yang mengalahkan orang-orang yang
otaknya cerdas itu. Kan punya sifat fatonah. Sudah ada nasnya itu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah kan gitu. Sudah jelas itu termasuk sifat-sifat Nabi kan ada fatonah. Walaupun ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tetapi dia punya akal yang cerdas, sangat cerdas. Fatonah tadi ya. Fatonah. Oke. Lanjutkan Ustaz. Mungkin masih ada sholawat lagi atau ini ada. Masih ada lagi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla sholatal asri mi yaumil jumu'ati faqala qabla an ayyakuma min maqamihi Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima thamanina marrah hufirat lahu dhunubu thamanina aman wa kutiba lahu ibadatu thamanina sanatan. Itu redaksi yang lain ini. Gitu ya. Ada. Itu sholawat yang pertama. Ya, hampir sama ya. Intinya sama, cuman hampir sama gitu loh. Ada perbedaan kata-kata itu lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh man shalla sholatal asri. Man utawi sapa wonge sholat iku maca sholawat sapa man sholatal asri ing dalam waktu asar utawa ba'da asar iki. Mi yaumil jumu'ati ing dalam dina Jumat. Faqala nuli dawuh sapa man ngucap sapa man qabla ayyakuma ing dalam sadurunge yen toh jumeneng. Mimaqamihi saking tempat duduke man mau. Jadi dibaca setelah asar tetap dalam posisi duduk tadi. Nah, ini rada angel itu. Rada sulit. Soalnya membutuhkan waktu. Kalau yang tadi kan bebas. Dengan jalan, dengan bebas. Yang tadi. Kalau ini harus duduknya ya diatur ya. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ada tambahnya tadi. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ini. Oke, agak panjangan dikit ya Ustaz ya ini ya. Coba di di mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah sholli mugi paring rahmat ta'zim panjenengan Allah ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabi kang dadi nabi, al-ummi kang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, wasallim lan mugi paring keselamatan sapa Allah taslima. Ayat ngene, wasallim lan mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi tasliman kelawan keselamatan temenan. Dibaca berapa? Samanina. Ing 80 apane marrotan ambalane 80 kali. Hufirat. Barang siapa yang tadi membaca 80 kali hufirat maka mongko di ngapura lahu kedue apa lunubu samanina. Dosane 80 apane aman taune. Wa kutiba lan ditulis lahu kudiman ibadatu tamanina apa ibadah atau ganjarane 80 apane sanatan taune. Kalau yang ini begini. Barang siapa membaca sholawat ini ketika ba'da asar dan tetap ketika ba'da asar ba'da asar tetap dalam posisi duduk pada hari Jumat terutama ini. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 80 kali maka orang itu akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Sama dan ya, ditulis ya. Dan ditulis ibadah 80 tahun itu begitu. Ibadah ya. Ibadah. Kayak halnya apa Lailatul Qadar ya Ustaz. Tapi ini muatannya sholawat. Tapi harus dalam keadaan duduk, dalam keadaan suci pastinya ya kan. Dalam arti duduk di sini mungkin bisa dikatakan ya duduk ketika
kita selesai sholat mungkin gitu ya Ustaz? Tetap dalam posisinya. Oh gitu, tetap dalam Kata yang tadi kan bebas. Allahumma sholli Hmm. ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Nah, itu tadi yang bebas. Mau berasa sambil mungkin ngomong anaknya, yang punya anak itu sambil dengan tasbih. Sambil kalau orang Jepara ya sambil beraktivitas Nah, apa? boleh. Sambil naik motor, naik mobil gitu ya. Sambil siaran juga boleh ya Ustaz? Boleh. Di hatinya penting sholawat. Gitu ya. Harus kita selalu sholawat. Oke. Oke. Dan ternyata memang waktu kita terbatas sekali Ustaz. Mungkin bisa disimpulkan Ustaz ngaji kita pada sore hari ini. Oke. Ngaji kitab Fadailus Sholawat. Abdul sholawat. Afdal Sholawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya begini, bahwa membaca sholawat itu tidak tidak terkait dengan waktu apapun lah. Iya. Dimanapun, waktu apapun, kapanpun, dengan wudhu atau tidak, itu boleh membaca sholawat. Nah, membaca sholawat pada hari Jumat itu adalah lebih baik daripada yang lain. Lebih baik loh. Yang lain baik, tapi ada yang lebih dianjurkan karena beberapa maziyah atau keistimewaan tersendiri. Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anam, pemimpinnya manusia, dan hari Jumat itu hari Sayyidul Ayam, pemimpinnya hari itu hari Jumat. Maka di situ akan mendapatkan maziyah atau keistimewaan tersendiri. Kemudian hadisnya, barang siapa yang membaca sholawat pada hari Jumat 100 kali, maka akan diampuni kesalahannya 80 tahun. Yang pertama 100 kali tadi bebas. Waqala sallallahu, yang kedua yaitu barang siapa membaca sholawat pada hari Jumat 1000 kali, maka lam yamut hatta yara maqdahu minal jannah, maka dia tidak akan mati sehingga dia melihat tempatnya di surga. Kemudian barang siapa yang membaca sholawat pada hari Jumat 80 kali, maka diampuni dosanya selama 80 tahun. Kemudian sahabat bertanya, sholawat apa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasul, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Itu yang pertama tadi. Yang pertama ya. Dibaca ba'da asar ya. Setelah asar ya. Bebas yang tadi ini. Bebas, Yang ini bebas. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu 80 kali juga akan diampuni dosanya 80 tahun dan dicatat sebagai amal kebaikan selama 80 tahun. Nah, jadi membaca 80 kali sama halnya ibadah 80 tahun dan diampuni dosanya. Luar biasa. Ini kelebihan daripada sholawat ya kan. Kalau di bulan puasa kita melakukan ibadah di bulan itu kayak halnya 80 tahun juga ya. Di 1000 bulan ya kan. Oke. Jadi intinya ya sahabat Elisa, dengan kita bersolawat dimanapun tempat, kita boleh membaca sholawat untuk selalu memuji kepada baginda Rasul Muhammad. Dengan di hari Jumat kita juga perbanyak sholawat, karena Nabi Muhammad cinta dengan umat yang selalu membaca sholawat. Dan yang ketiga, terakhir ini Ustaz, membaca sholawat 80 kali dosa akan diampuni, dan semoga kita bisa hidup untuk selalu berkah dan diridhoi. Amin. Oke, itu sedikit kesimpulan dari kami Ustaz ya. Jadi ini tadi sempat merangkai Ustaz. Oke, itu ya sahabat Elisa, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Solkan yang telah bersama kita semuanya untuk kita mengaji, dan insya Allah kita akan gelar rutin ya sahabat Elisa. Di tiap bulannya kita akan ngaji kitab Afdalus Sholawat. Kita akan ngaji kitab Afdalus Sholawat bersama Ustadz Solkan, dan
di edisi yang akan datang seperti apa? Tunggu saja ya. Dan itu, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustaz. Yang tanya, Nah, yang tanya bisa menghubungi. Oke. Nanti mungkin yang tanya bisa WhatsApp ke Erlisa. Nanti kita sambungkan ke Ustadz Solkan biar bisa secara japri gitu ya. Mulai jalur pribadi mungkin lebih dijelaskan secara detail, apalagi kalau ada kopinya Ustadz ya. Bisa gayeng jagongnya. Oke, sekali lagi terima kasih pada Ustadz Solkan, terima kasih juga kepada para pemirsa dan pendengar. Insya Allah ya, sahabat Erlisa, Mikdad Sya'roni setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore akan menemani sahabat Erlisa untuk kita bersolawatan di Radio Erlisa di program Pesona Erlisa. Dan akhirnya Mikdad Sya'roni harus pamit. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.